Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Selamat pagi, Bu Tia. Ya. Bagaimana kabar hari ini, anak-anak? Pagi, Bu. Baik, Bu. Biasa, Ibu. Sehat ya semuanya? Sehat, Bu. Oke, alhamdulillah kalau misalkan semuanya sehat ya. Untuk kegiatan hari ini, sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, anak-anak, di sini kenapa kalian dikumpulkan di dalam satu ruangan ini? Apakah kalian tahu? Tidak, Bu. Belum, Ya, Bu. ya nanti di sini kita akan melakukan, kita semua akan melakukan bimbingan kelompok seperti itu. Dan karena ini teman-teman satu kelas semua ya, kelas 10 AKL 4, jadi Ibu rasa tidak perlu perkenalan lagi karena Ibu juga sudah beberapa kali masuk kelas, jadi Ibu yakin kalian juga sudah mengenal Ibu dan sudah mengenal satu sama lain, bukan? Ya, Bu. iya. Ibu absen saja ya, absen saya berdasarkan kemarin anggota kelompok untuk ini kelompok 2 gitu ya. Ibu absen, Eva Fauzia, Hadir. Juli, ya, Juliana ada? Hadir, Bu. Ya, Siti Lubaba, ada ya? Oke. Astri, Hadir, Bu. Angga, Hadir, Bu. Heru, Hadir, Bu. Eva Wayuni, Hadir, Bu. ya, oh iya. Amalia, Hadir, Bu. Anissa, Hadir, Bu. Ceceng, Hadir, Bu. oh ya, semuanya hadir semua ya. Terima kasih sekali karena kalian sudah menyempatkan waktu untuk datang ke ruang BK dan kita nanti untuk di sini kita akan belajar terkait etika berkomunikasi. Jadi ya, nanti agar kalian bisa tahu bagaimana sih etika berkomunikasi itu dan etika yang berkomunikasi yang baik itu seperti apa. Kemudian nanti untuk waktu pelaksanaannya sendiri kita sepakati ya, waktu pelaksanaannya itu adalah 1 kali 45 menit atau 1 jam pelajaran. Karena tadi Ibu sudah meminta izin ke guru mata pelajarannya hanya 1 jam pelajaran saja. Sepakat semuanya? Siap, Bu. Pakat, Bu. Pakat, Bu. Ya, sebelum memulai kegiatan, kita akan melakukan ice breaking dulu agar semuanya lebih rileks dan lebih santai dalam mengikuti kegiatan ini. Untuk ice breakingnya, kalian ikuti instruksi dari Ibu ya. Kalau misalkan ada kata-kata Ibu berkata tepuk tangan, kalian ikuti tepuk tangan. Tapi kalau misalkan tidak ada instruksi Ibu berkatanya, kalian jangan ikuti. Paham? Paham, Bu. Oke. Bu. Ya, mulai ya sekarang. Coba di unmute semuanya. Oke. Ibu berkata pegang kepala. Ibu berkata tepuk tangan. Ibu berkata pegang pundak. Silahkan turunkan tangannya. Oke, ya terima kasih sekali semuanya sudah konsentrasi ya. Oke. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah di bimbingan kelompok ini. Nanti di sini akan ada langkah awal. Langkah awal tadi kita sudah lakukan ya. Terus kemudian nanti kita akan ke langkah inti, di mana di langkah inti ini nanti Ibu akan menyampaikan materi terkait etika berkomunikasi. Terus nanti akan Ibu menayangkan video terkait bagaimana sih etika komunikasi yang baik itu seperti apa. Kemudian nanti kita akan berdiskusi. Apakah semuanya sudah siap? Siap, Bu. Oke, siap ya. Kita langsung masuk saja ke intinya. Tuh, cuman sebelum Ibu memberikan materi terlebih dahulu, Ibu akan menanyakan kepada kalian, apa sih yang kalian pahami terkait etika berkomunikasi itu? Ada yang tahu? Tata cara berkomunikasi. Aturan ya, Bu. Aturan, iya benar, pintar. Terus apa lagi? Tata cara tadi ya, Eva nyebut tata cara, Juli nyebut aturan. Oke, benar. Apalagi? Ada yang tahu? Norma beda ya, Bu. Norma. Oh, ya mirip-mirip lah. Oke. Mungkin Asri
menyampaikan apa yang Astri ketahui terkait etika komunikasi. Etika komunikasi itu adalah tata cara kita dalam berkomunikasi sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat mungkin ya Bu. Oh, ya, pintar sekali ya. Oke, terima kasih Astri untuk pendapatnya. Di sini Ibu akan menyampaikan materi terkait etika komunikasi. Sebelumnya Ibu izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat di layar masing-masing? Belum, Bu. Belum? Belum ada, Bu. Belum ada. Belum. Sekarang sudah? Sudah ada Bu. Sudah, Bu. Ya, jadi di sini Ibu akan menjelaskan terkait yang pertama pengertian etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi itu adalah suatu penghubung kehidupan, salah satu ekspresi dari karakter, sifat atau tabiat seseorang untuk saling berinteraksi. Tidak hanya berkaitan dengan tutur kata yang baik, tetapi juga harus berangkat dari niat tulus yang diekspresikan. Jadi bukan hanya tutur kata kita yang baik saja atau tutur kata kita yang sopan saja, tapi harus ada ekspresinya yang tulus juga. Contohnya seperti apa? Misalkan ketika Ceceng itu ditegur oleh guru, terus kalau misalkan ada niat tulus untuk memperbaiki diri, pasti dengan ekspresinya seperti ini. Oh iya Pak atau Bu, baik, mohon maaf gitu. Tapi kalau misalkan tidak ada niat tulus, pasti paling jawaban cuma oh iya Pak, niat tulus kan beda ya nanti ya. Meskipun mungkin kata-katanya itu sama gitu ya, bahasanya sama sopan, tapi dengan ekspresi yang tidak baik itu juga merupakan bukan suatu etika yang baik seperti itu. Kemudian di sini yang kedua itu ada bentuk etika komunikasi. Bentuk etika berkomunikasi itu berkaitan dengan tutur kata yang baik, kesabaran, niat tulus yang diwujudkan dalam bentuk ketenangan dan empati dalam berkomunikasi. Nah, maksudnya kesabaran dalam berkomunikasi ini seperti apa sih? Contohnya, kalau misalkan bicara itu tidak ngegas gitu ya. Di sini di kelas ini ada nggak yang kalau misalkan bicara ditanya sama temannya terus jawabnya ngegas? Ada? Ada. Ya ada. Misalkan di sini nanti dulu gitu yang ngegas. Nah itu kalau misalkan dilihat dari segi etika itu bukan merupakan etika yang baik gitu ya. Jadi kalian kalau misalkan sedikit-sedikit ditanya terus ngegas dan lain sebagainya itu harus mencoba diperbaiki seperti itu. Nah maka dari itu dengan bentuk etika berkomunikasi tersebut akan menciptakan komunikasi yang saling berharga, perhatian, dukungan dan timbal balik. Jadi ketika kita menerapkan etika dalam berkomunikasi, kita akan saling menghargai gitu ya. Dan yang lebih terlihat lagi apa? Kita itu akan terlihat lebih berpendidikan ya. Karena apa? Karena kita itu adalah orang-orang berpendidikan dalam artian kalian kan di sini sekolah ya. Pasti dong etika berkomunikasi atau cara berbicara kalian itu beda, harus beda gitu dengan teman-teman kalian yang tidak sekolah seperti itu. Nah, kemudian di sini fungsi etika dalam komunikasi. Nah, etika komunikasi ini sebagai penciptaan dan evaluasi dalam segala aspek yang di mana etika dan komunikasi terdapat dalam proses interaksi manusia, baik itu disengaja atau tidak disengaja sebagaimana manusia menjalani hidupnya, ya. Kemudian langsung ke manfaat memperhatikan dan melaksanakan etika komunikasi. Di sini sebenarnya ada banyak sekali manfaatnya ya. Cuman di sini Ibu hanya memasukkan beberapa manfaat apabila kalian memperhatikan dan melaksanakan etika berkomunikasi. Yang pertama, melancarkan komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, dapat mudah memahami apa yang dikomunikasikan orang lain. Yang ketiga, dapat diterima di dalam kehidupan masyarakat karena mengikuti etika yang berlaku, memperkuat jalinan hubungan dengan orang lain. Kemudian, yang keempat, tidak mudah untuk bertindak sembarangan dalam berkomunikasi. Nah, jadi tidak mudah bertindak sembarangan dalam berkomunikasi itu apa? Maksudnya nanti dalam komunikasi kalian tidak mengeluarkan kata-kata segala kebun binatang dibawa-bawa atau kata-kata kasar. Jadi hal-hal yang seperti itu. Kalau misalkan kalian menerapkan etika berkomunikasi, kalian juga pasti sudah memiliki aturan-aturan sendiri dan patokan-patokan tersendiri seperti itu. Kemudian yang kelima, dengan etika berkomunikasi, manusia dapat mengambil sikap dan tindakan yang dilakukan dan yang perlu dipahami bersama secara tepat dalam menjalani hidup ini. Setelah etika ini dapat diterapkan dalam segala aspek dan sisi kehidupan kita.
Kemudian di sini ada sifat-sifat etika berkomunikasi. Nah, di sini ada 4 sifat etika berkomunikasi. Yang pertama itu adalah penghormatan terhadap seseorang tanpa memandang umur, status, atau hubungan dengan si pembicara. Dalam artian kita jangan sampai membeda-bedakan ketika kita berbicara, maksudnya mentang-mentang dia itu umurnya di bawah kita, jadi kita berbicaranya menjadi kurang sopan. Tapi kita harus berbicara secara sopan juga meskipun lawan bicara kita adalah yang di bawah kita, yang umurnya jauh lebih muda dari kita. Karena apa? Mereka juga ketika lawan bicara kita yang lebih muda itu melihat cara bicara kita dengan baik dan sopan, otomatis mereka akan bisa meniru kita. Apalagi ketika kita berbicaranya dengan orang yang lebih tua, seperti itu. Kita harus memperhatikan etika berkomunikasi kita, sopan santun kita, ekspresi kita, seperti itu. Kemudian sifat yang kedua itu adalah penghormatan terhadap ide, perasaan, dan maksud orang lain. Kemudian yang ketiga, sikap suka memperbolehkan dan keterbukaan pikiran yang mendorong kebebasan berekspresi. Yang keempat, terlebih dahulu mendengarkan dengan cermat dan hati-hati sebelum menyatakan persetujuan atau tidak disetujui. Jadi gini, contohnya ketika dalam diskusi, ketika kalian ingin menyetujui atau tidak menyetujui pendapat teman kalian, kalian itu harus apa terlebih dahulu ya, misalkan angkat tangan dulu untuk menyampaikan ide kalian, terus kemudian menggunakan bahasa baik ketika menyampaikan pendapat kalian. Jangan sampai pendapat kalian itu mematikan teman kalian gitu. Dalam artian contohnya teman kalian sedang berpresentasi gitu, terus kalian ingin menyanggah, tapi kalian malah mematikan, dalam artian menjatuhkan teman kalian sendiri. Seperti yang kemarin Ibu amati, kemarin ada yang ikut kampanye ini ketua OSIS? Heru, Bu. Oh iya, ada yang ikut ini ya kampanye ketua OSIS ya, ada. Nah, Ibu juga memperhatikan di situ banyak sekali teman-teman dari kalian ya, kakak kelas kalian juga ada seperti itu. Ketika menanyakan visi dan misi dan lain sebagainya itu kepada kandidat ketua OSIS menggunakan bahasanya yang tidak sopan, dalam artian malah menjatuhkan si kandidat tersebut. Nah, kalian kalau misalkan setelah belajar etika berkomunikasi ini, Ibu harap kalian tidak seperti itu ya. Ya. Nanti setelah ini Ibu akan menampilkan tayangan ya, video ya. Ada contoh etika komunikasi yang baik seperti ini. Di sini kalian cermati ya, kalian cermati masing-masingnya, mohon dicermati terkait bagaimana sih etika komunikasi yang baik dan bagaimana sih etika komunikasi yang kurang baik seperti itu. Ya, apakah sudah ada videonya? Sudah, Bu. Ya, terdengar suaranya? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Sudah ada suaranya? Belum ada? Belum ada. Butia ketika share video dicentang share ininya yang sebelah kanan tuh. Maaf. Sebentar. Ada share sound atau apa ya di sebelah kanan dicentang. Oke, sekarang sudah ada suaranya? Sudah ada suaranya? Ya, jadi gini. Udah, Bu. Kali dulu sama yang ini. Oh iya. Lalu dijumlah dibagi sama yang ini. Terus dimasukin ke sini. Dengerin provokasi. Mau tanya dong, yang ini, nama 5 ini loh. Malah yang ini. Ya. Jadi dikali sama yang ini. Lagi dimasukkan ke sini lagi. Oh, dimasuk. Oke. Iya, dimasukkan ke sini. Lalu kan udah ketemu tuh ya. Ya udah dipilih aja, ada nggak di sini? Oh. Oke. Kalian udah tahu provokasi belum? Sana yuk.
Baiklah, materi untuk hari ini cukup. Apakah ada yang ditanyakan? Mau tanya dong, Bu. Bu, tugas yang kemarin Ibu kasih itu saya kurang jelas, Bu. Bisa dijelasin lagi nggak, Bu? Baiklah, dari Mohon izin bertanya. Bu, mohon izin bertanya, Bu. Terkait presentasi kemarin, dapatkah Ibu membuat jelaskan kembali? Oh ya, jadi silakan tag video sesuai dengan tema yang telah Ibu beri. Lalu hasilnya saya akan dikirim ke email Ibu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Video nol. Kenapa nggak kau pakai? Ya, tahu. Pakailah sekarang. Ini dari punya siapa ini? Kenapa dicopot, Bang? Pakai aja lah. Apa? Ada nanti kenapa ya? Orang-orang mau masuk ke kelas, saya mau masuk. Sudah ya, tayangan videonya seperti itu. Iya lagi. Ya, semuanya menyimak? Iya. Ya, apakah semuanya menyimak videonya? Menyimak Ibu. Ya, menyimak ya, bagus sekali. Menyimak, Bu. Sekarang Ibu minta tanggapan kalian terkait video dan materi yang tadi Ibu sampaikan ya. Mari kita berdiskusi bersama-sama membahas tadi materi dan video yang Ibu sampaikan ini ya. Mungkin Eva Wahyuni bisa menyampaikan pendapatnya tadi. Ya Bu, jadi kalau kita menggunakan bahasa dan intonasi yang baik, mungkin dalam berkomunikasi dan menggunakan tata krama yang baik dalam berkomunikasi, orang akan lebih nyaman berbicara dengan kita dan akan tidak memicu kesalahpahaman gitu ya Bu Tia. Oh ya, baik, terima kasih. Sangat baik sekali jawabannya. Lalu apa saja sih tadi yang bisa dicontoh dalam video yang Ibu tayangkan? Mungkin Asri bisa menjawab? Saya cuma ingatnya satu ya, Bu Tia, Iya. itu yang kalau lagi lagi bicara, itu temannya lagi bicara diskusi, kita tuh jangan langsung nyerobot, jangan langsung hey Abiun nggak langsung kayak gitu, tapi harus menunggu dulu menyimak. Tapi kebanyakan kita gitu ya teman-teman, suka gitunya di kelas. Iya, ada yang seperti itu ya, sering ya. Kebanyakan Istri memang wae seperti tahu itu nggak ya. rasaan lah. Iya, yang laki-lakinya Perasaan gimana ya? Astri. Yang laki-lakinya gimana? Mungkin apa saja tadi Ceceng. Tadi apa yang Ceceng perhatikan di dalam video tadi? Yang saya perhatikan, Bu, ya tadi ada beberapa ya yang tidak perlu dicontoh. Salah satunya itu ketika ada guru gitu sedang memberikan materi, terus kita bertanya, mendatangi meja guru dengan meletakkan tangan gitu. Meja beliau itu tidak boleh gitu. Seperti itu mungkin yang saya perhatikan. Ya, benar sekali ya. Jadi tadi yang etika tadi seperti mau bertanya tapi langsung mendatangi meja guru gitu ya. Itu merupakan suatu etika yang tidak sopan ya. Apakah di kelas ini ada yang seperti itu? Ada yang suka seperti itu? Epa kayaknya sih, Epa Oh, Eva. Wahyuni. Oh, Eva Iya, Wahyuni. Eva Wahyuni itu. Iya. Ya, Jadi kemarin gitu. alangkah lebih baiknya ketika mau bertanya, meskipun kita sudah dekat dalam artian dengan guru tersebut, kita sudah akrab dengan guru tersebut, tapi kita tetap harus memperhatikan hal-hal apa saja sih yang sopan santunnya, misalkan etika berkomunikasinya itu seperti apa, jangan sampai mentang-mentang kita sudah dekat dengan guru tersebut gitu. Bu, saya mah udah dekat, Bu, udah seperti bestie gitu ya dengan guru A gitu ya. Jadi seolah-olah ya udah aja jadi serasa dengan teman saja gitu. Bahkan dengan teman juga kita harus memperhatikan etika komunikasi apalagi dengan guru. Dan tadi Astri bilang, Bu, ketika diskusi itu ada yang sering nyerobot, Bu, ya. Misalkan ngomongnya itu dalam artian memotong pembicaraan seperti itu ya.
Ya. Apakah di kelas ini semuanya ada yang sering memotong pembicaraan? Misalkan temannya lagi ngomong nih, tiba-tiba nyelonong aja bahas apa kayak gitu. Heru, Pak. Bu. Heru tuh, Heru. Heru ya, Heru suka seperti itu. Sotoy, Bu. Oh, sotoy. Ya. Mau menyampaikan info mungkin ya, buru-buru mau menyampaikan info, jadi langsung aja tanpa melihat situasi terlebih dahulu seperti itu. Ya. Yang harus diperhatikan bahwa hal-hal seperti itu adalah merupakan hal yang kurang baik. Nah, namun karena kita sering sekali melakukannya, jadi otomatis itu seperti menjadi karakter mungkin ya. Nah, itu. Kemudian tadi apa saja sih yang bisa dicontoh gitu ya dari tayangan video atau dari tadi penjelasan teman-teman yang sudah disampaikan kayak gitu. Selain tadi jangan memotong pembicaraan, terus apalagi? Mungkin Angga bisa menyampaikan pendapatnya? Gimana, Bu? Ya, hal apa saja sih yang bisa dicontoh dari video tadi, terus dari pendapat teman-teman terkait etika komunikasi yang baik itu seperti apa? Kita harus sopan dalam berbicara. Ya, terus? Contohnya seperti tadi yang di video, kalau misalkan mau bertanya atau mengingatkan, kita itu harus secara baik-baik, tidak boleh langsung seperti ngebentak gitu tuh. Oh iya, ngegas gitu ya, ngegas. Jadi harus sabar gitu ya. Sabar, Jadi ya. seperti tadi yang memang harus diperhatikan dalam berkomunikasi itu adalah etik kesopanan, bahasa yang digunakan. Ingat, kalian itu anak sekolah gitu ya, apalagi sekarang kalian sudah masuk tingkat SMK gitu. Kalian itu harus sudah lebih dewasa dalam berbicara juga. Kalian itu harus bisa memfilter mana kata-kata yang baik dan mana kata-kata yang buruk. Jangan sampai udah Bu, saya mah udah temenan Bu sama si ini, udah nggak tersinggung. Ya, mau tersinggung atau tidak, kita tetap harus bisa membedakan mana kata-kata yang baik dan mana kata-kata yang buruk. Agar apa? Kita lebih terlihat, oh iya, dia itu sekolah, pantas, dia itu bicaranya baik karena disekolahkan. Ya, jangan sampai kita itu sama dengan orang-orang yang tidak sekolah seperti itu. Karena di sekolah itu kita bukan hanya belajar tentang pelajaran, misalkan hanya belajar matematika saja dan lain sebagainya, tapi kita juga belajar sopan santun, kita juga harus belajar etika dan lain sebagainya. Gitu. Mengerti semuanya ya? Paham ya? Paham. Ya. Atau ada pengalaman lah, bisa ceritakan pengalaman apa sih yang pernah dirasakan gitu dalam berkaitan dengan etika komunikasi ini? Mungkin Juli bisa ceritakan ya, Juliana mungkin ya. Juliana kan sering ikut lomba-lomba tuh atau ini mungkin pengalaman-pengalaman entah itu pengalaman baik atau pengalaman buruk gitu yang Juli rasakan terkait dengan etika berkomunikasi ini. Oh iya, kalau di kelas ini Bu, cowok-cowoknya kalau misalnya lagi nanya ke guru matematika itu, Ceceng, Angga, sama Heru tuh suka ngumpul Bu ke depan, jadinya yang cewek-cewek tuh nggak paham. Tapi kalau tadi lihat di video ya, harusnya kita berubah gitu, kalau misalnya bertanya ke guru, nggak boleh maju-maju kayak gitu, itu nggak sopan gitu ya Bu. Iya, benar sekali ya. Jadi kalau misalkan nggak ngerti biasanya langsung reg aja gitu ya semuanya ke depan. Padahal nanti kasihan dong teman-teman yang lain ya ketika guru yang menjelaskan itu seperti itu. Nah, kemudian setelah tadi materi yang Ibu sampaikan dan proses diskusi ini, Ibu nanti akan membagikan lembar LKPD. Nanti tolong Heru bagikan lembar LKPD-nya ya. Siap. Oke, semuanya sudah mendapat lembar LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, sudah. Nah, di situ di lembar LKPD itu ada berisikan 2 pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaannya tugas ya, maksud Ibu ada 2 tugas. Yang pertama itu adalah berikan penilaian terkait etika komunikasi yang sudah diterapkan oleh kalian. Jadi kalian itu menuliskan hal-hal apa saja sih etika komunikasi apa saja yang sudah kalian terapkan. Kemudian yang kedua berikan contoh perbandingan antara etika komunikasi yang baik dan yang buruk seperti apa. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah dikumpulkan. Sudah dikumpulkan ya, udah selesai ya tugasnya. Oke. Kemudian ya kita hampir memasuki ke terakhir ya, tahap terakhir. Ibu meminta kalian agar bisa merumuskan kira-kira hal apa saja sih yang seharusnya kalian lakukan atau yang dapat kalian lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan etika komunikasi kalian. Mungkin Siti bisa menjelaskan apa saja?
merumuskan hal-hal apa saja sih yang seharusnya kalian lakukan gitu ya untuk meningkatkan atau memperbaiki etika komunikasinya. Mungkin dengan cara beradaptasi, Bu. Terus juga melihat orang yang lebih dewasa ketika berbicara baiknya seperti apa. Seperti itu, Bu. Ya, benar. Pintar sekali ya. Jadi kita untuk bisa ini mengadaptasi, jadi kita harus melihat contoh mana sih orang yang sudah menggunakan etika komunikasi yang baik gitu ya. Kalau misalkan yang buruk-buruknya mah jangan dicontoh, kita perlu mencontohnya yang baik-baik saja seperti itu. Oke, terima kasih sekali anak-anak karena sudah terlibat aktif dalam kegiatan diskusi dan tadi dalam penyampaian materi dan video juga kalian sudah menyimak dengan baik. Ibu di sini mau menyimpulkan ya, atau ini aja, Ibu akan menunjuk Amel untuk menyimpulkan kegiatan kita hari ini. Kira-kira kesimpulannya itu apa ya? Bagaimana, Bu? Ya, kesimpulan dari kegiatan kita hari ini itu apa? Kesimpulan kita pada hari ini ya apa namanya, kita harus bisa mengatur komunikasi kita, baik itu ke yang lebih tua atau ke yang lebih muda, itu tetap harus memperhatikan hal-hal seperti salam, seperti waktu berkomunikasi, terus juga harus tahu tujuan dari kita berkomunikasi. Seperti itu, Bu Tia. Iya, baik. Terima kasih sekali untuk jawabannya. Sangat luar biasa sekali ya, Amalia. Jadi sudah memperhatikan dan aktif dalam kegiatan bimbingan kelompok ini sehingga bisa menyimpulkan apa makna dari kegiatan yang telah kita lakukan. Kemudian Ibu harap untuk kedepannya setelah ini kalian bisa belajar lebih banyak lagi gitu ya terkait etika komunikasi yang baik, seperti apa dan lain sebagainya. Terus kemudian untuk tindak lanjut yang akan dilakukan adalah Ibu nanti akan melihat di kelas apakah kalian itu sudah menerapkan etika komunikasi yang baik atau belum, karena kalian ada di sini itu hanya orang-orang terpilih gitu ya, hanya orang-orang terpilih gitu untuk bisa memperbaiki etika komunikasinya seperti itu. Nanti di akhir Ibu akan membagikan lembar evaluasi dan Ibu harap nanti kalian bisa mengisinya ya. Siap, Ibu. Oke, baik. Mungkin sampai di sini saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf tadi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada kata-kata Ibu yang menyinggung diri kalian, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga semuanya sehat selalu ya. Mungkin kita tutup saja dengan doa. Heru bisa dipimpin untuk menutup kegiatannya. Saya wakilin, Bu. Oh ya, Siti, wakilin saja ya. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa kembali nanti di jadwal bimbingan klasikal ya. Hari Kamis ya, berarti besok ya. Besok Ibu ada jadwal di kelas kalian. Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bu Tia.